upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Berarti kita hanya akan bicara di sekitar dua hal ini. Tentang upah dan tentang karunia. Mari kita angkat hati kita. Kita mau berdoa. Kita mau berdoa bersama-sama. Kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Kesempatan di tengah malam ini bersama-sama dengan jemaat Facebook dan semua yang ada di sini. Kami mau belajar sesuatu dari firman Tuhan. Kami memohon kepadamu Tuhan menolong kami. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan dan biar dalam damai dan kasih-Mu kami belajar sesuatu dari firman Tuhan. Terima kasih banyak. Kami rindu pada firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Ini saja kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab. Saya hanya pilih satu ayat sebagaimana yang sudah tertulis itu. Dari surat Roma pasal 6 ayat 23. Ayat ini cukup familiar dan banyak orang. Dan mungkin kita sudah menghafal dengan baik ayat ini. Alangkah baiklah kita renungkan kembali. Dan kita menambah lagi hal-hal yang perlu kita tambahkan. Untuk wawasan dan iman kita. Iman Tuhan yang kasih, tapi kita menggumulinya dengan berbagai-bagai hal termasuk dengan bagian pemberitaan firman hari ini. Roma pasal 6 ayat 23 firman Tuhan berkata demikian. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya ulangi. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Baik. Saudara-saudara, hanya satu ayat hari ini. Dari Roma pasal 6 ayat 23. Kita semua sudah hafal dengan baik. Upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Berarti kita hanya akan bicara di sekitar dua hal ini. Tentang upah dan tentang karunia. Tentang upah, tentang karunia. Tapi saya kira hal ini menjadi penting saudara-saudara. Karena apa? Karena pembacaan ini membawa kita di awal untuk memahami bahwa ada pertentangan yang sejak awal sudah dinyatakan dalam pembacaan ini. Ada kontradiksi, ada semacam perlawanan seharusnya atau arah yang berbeda antara upah dosa dan karunia Allah. Ada upah dosa, ada karunia Allah. Saudara-saudara, bahwa Tuhan Allah yang kita sembah itu tidak kompromi dengan dosa. Ya. Dan karena itu disampaikan upah dosa ialah maut. Pertanyaannya adalah dosa besar atau dosa kecil? Dosa banyak atau dosa sedikit? Saudara boleh jawab. Dosa kecil atau dosa besar? Upah dosa ialah maut. Nah, pasti semua aminkan kan? Upah dosa ialah maut. Tapi itu dosa yang bagaimana? Dosa banyak atau dosa sedikit? Dosa kecil atau dosa besar? Dosa yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Coba masing-masing urutkan. 1, 2, 3 yang dosa besar atau kecil, banyak atau sedikit, kelihatan atau tidak kelihatan. Coba kita pikirkan. Mana? Ternyata jawaban kita itu. Semua dosa, mau seperti apapun, upahnya maut. Satu sekalipun. Upahnya ialah maut. Upah dosa ialah maut. Upah itu saudara-saudara dihasilkan dari suatu perbuatan atau sebuah pekerjaan. Berarti kalau kita melakukan sesuatu kepentingannya upah, berarti kita akan dapatkan sesuatu di sana. Nah kalau kita kerjakan itu dosa, kan kita dapat juga sesuatu. Karena itu upah juga bisa diartikan sebagai resiko. Sebuah resiko yang ditanggung oleh seseorang. Jadi kalau katakanlah ban motor ada 2, tapi dia jalan pakai 1 saja. Gas-gas tiba-tiba jatuh, bukbak. Orangnya, upah itu. Resiko yang diambil dari sebuah tindakan yang dilakukan. Itu namanya upah, saudara-saudara. Menurut konteks ini, di dalam Roma pasal 6 ayat 23, di ayat-ayat sebelumnya,
kita menyerahkan diri menjadi hamba dari kecemaran dosa. Manusia ini menyerahkan diri sebagai hamba dari kecemaran dosa. Dosa menjadi tuan atas kita. Dosa itu memberi kepada kita upah, yaitu maut. Dia sudah tuan atas kita lagi. Kemudian, yaitu dia memberikan kepada kita maut, dan itu menjadi masalah, saudara-saudara, bagi kita. Dosa menyediakan maut untuk manusia. Mestinya kita sadar ini dengan baik. Ingat, dosa itu menyediakan maut bagi kita. Siapa yang mau menikmati maut? Maut tidak bisa dinikmati. Kesusahan yang ada. Dan siapakah di antara kita yang mau untuk itu? Tidak ada. Saudara-saudara, kita ini menyimak banyak sekali hal, banyak sekali kisah di dalam Alkitab. Betapa sengsaranya. Misalnya Sodom dan Gomora. Orang yang ada di dalam dosa. Kemudian sangat sulit. Mereka harus binasa semuanya. Orang-orang yang menggunakan hawa nafsu. Dan kemudian menentang Allah. Ini yang kemudian disebut sebagai orang berdosa ini. Akan berhadapan dengan persoalan yang serius. Itu bicara tentang dosa. Lalu bagaimana dengan karunia Allah? Karena tadi kita akan bicara soal dua, dosa dan karunia Allah. Sekarang, mari kita lihat, saudara-saudara. Karunia Allah merupakan permulaan, langkah awal, start dari proses yang luar biasa. Tuhan itu tahu bahwa manusia gagal menggunakan kepercayaan. Manusia jatuh dalam dosa. Apakah Tuhan mau membiarkan kita binasa? Tidak. Dia berproses dalam kasih karunia. Luar biasa sekali. Dia panggil satu orang. Kemudian dalam rencananya yang panjang, puncaknya ada pada kedatangan Yesus Kristus. Dan kemudian kita semua diselamatkan. Dalam kasih karunia-Nya yang besar. Karunia Allah menghadirkan pesan yang penuh pengharapan. Tidak boleh berhenti berharap. Terus berpengharapan. Dan kepada kita diberi kemungkinan untuk menikmati surga yang kekal. Mati masuk surga itu. Jangan putus pengharapan di situ. Karena karunia Allah yang besar itu membawa kita pada hidup yang kekal. Kalau upah dari dosa ialah maut, dosa menyiapkan maut bagi kita, karunia Allah menyiapkan kepada kita hidup yang kekal. Sekarang kita memilih mau tinggal di dalam kasih karunia atau apa? Atau kita mau masuk di dalam dosa. Terima kasih. Hormat. Salam buat kita semua ya. Nah, kehidupan kita sekarang akan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan. Kalau kita hidup di dalam kasih karunia. Tapi orang yang tidak tinggal di dalam kasih karunia, tidak mungkin hidupnya senang. Orang mungkin kaya. Orang mungkin memiliki semuanya. Tapi kalau tidak di dalam kasih karunia, ada saja sebuah kekosongan dan ketakutan. Saudara lihat orang-orang yang sakit berat. Mereka kaya, mereka punya segala sesuatu. Kalau mereka sakit berat, mereka bisa datang kepada dokter. Dokter, lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik, pakai semua yang termahal. Jangan takut dengan biaya. Lakukan saja. Apa yang dokter jawab? Dokter selalu bilang, maaf, kami hanya bisa melakukan apa yang bisa kami lakukan. Mati hidup itu Tuhan yang atur. Kita serahkan saja kepada Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu berarti, saudara-saudara, tinggal di dalam kasih karunia itu yang membuat kita ada di dalam sukacita. Menghasilkan sesuatu yang menyenangkan kita. Membawa kita dalam sukacita. Setiap orang yang menerima kehidupan kekal. Karena dia menerimanya dengan cuma-cuma. Orang-orang ini dibenarkan di dalam nama Tuhan. Dan itu membuat kita itu rasa ingin bersyukur kepada Tuhan. Mestinya begitu. Menyatakan segala sukacita. Kalau kita benar-benar mau larut dan memahami betul kasih karunia. Ini kan beda dengan upah.
Karunia Allah itu hidup yang kekal. Berulang-ulang kali saya ingatkan kita, saudara, karunia itu adalah pemberian cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma. Selanjutnya yang kita lakukan itu adalah sebuah ungkapan syukur, ungkapan syukur, ungkapan syukur. Saudara-saudara, hidup di dalam kasih karunia itu membuat kita kalau semakin lama tinggal di dalam kasih karunia, maka semakin kecil kesempatan yang kita pakai untuk hidup di dalam dosa. Kalau begitu, sebaliknya kalau kita terlalu lama tinggal di dalam dosa, mungkin kita semakin kecil untuk menanggapi kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Anugerah Allah itu, saudara-saudara, memberikan kepada kita pengharapan di dalam Yesus Kristus. Tidak berhenti berharap. Kita bersyukur bahwa Tuhan Allah telah berinisiatif untuk itu. Untuk kasih karunia yang besar ini. Tuhan Allah berinisiatif. Ini kata yang saya kira tepat, berinisiatif. Bukan karena kita telah berdosa dan mestinya kehilangan kemuliaan Allah. Tapi karena Tuhan Allah tidak mau kita binasa, Dia ingin untuk kita selamat, maka Dia berinisiatif. Sehingga kasih karunia itu harus dilihat sebagai inisiatif dari Tuhan Allah untuk kepentingan saya dan saudara. Betapa besar kasih itu. Bukan karena kita. Kita semua telah berdosa, dan ketika seluruh manusia di dunia ini berdosa, siapakah yang bisa memaksa Tuhan Allah untuk datang dan menolong kita? Tidak ada. Jadi kalau hari ini saya dan saudara percaya bahwa kita diselamatkan, itu semata-mata terjadi karena kasih karunia. Pemberian cuma-cuma. Karena itu saudara-saudara, saya kira begini. Mari arahkanlah pandangan kita tidak kepada dosa, tetapi kepada kasih karunia. Saya kan suka bertanya, yakin masuk surga kok tidak? Banyak orang selalu kalau pakai bahasa Kupang bilang begini, habis hidup model begini nih. Kalau bahasa itu diberikan, hidup model begini, itu berarti kan dia lihat kepada dosa, bukan kepada kasih karunia. Tidak ada pengharapan dari kata-kata itu. Ya, saya yakin karena Tuhan bekerja di dalam karunia, kasih karunia yang besar. Lalu bagaimana kita orang-orang berdosa ini? Kita masih berdosa. Tetapi kita tidak hidup sebagai hamba dosa. Tuhan memegang kita. Ada waktu di mana kita lemah, kita tidak berdaya, tapi tangan Tuhan tetap pegang kita. Kan Dia mau bawa kita pada kehidupan kekal. Saya percaya itu, saudara, supaya kita sadar sekarang. Tapi itu bukan kesempatan untuk kita bebas-bebas melakukan kejahatan. Tidak. Ini menjadi penting bagi kita. Kenapa, saudara-saudara? Karena jangan sampai kasih karunia ini membuat orang-orang berpikir, kalau begitu bebas-bebas saja kita melakukan segala sesuatu. Oh, tidak. Menerima sesuatu dari Tuhan secara cuma-cuma, kasih karunia yang besar, memungkinkan kita melakukan kebaikan-kebaikan sebagai ungkapan syukur kita pada Tuhan. Itu yang mestinya dikumandangkan, itu yang mestinya kemudian disampaikan. Upah dosa ialah maut. Itu di bagian lain. Kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Manusia dalam perjalanan ini, dalam tanda petik ditawarkan ini. Hidup yang kekal atau dosa. Konteksnya adalah kita ada di dunia. Di dunia di mana orang-orang butuh yang enak-enak, yang senang-senang, yang luar biasa, yang melebihi orang lain, egois dan lain sebagainya. Ini dua tawaran yang sungguh-sungguh menggoda kita. Pada satu titik kita mau untuk hidup yang kekal, tidak binasa. Pada titik yang lain, saudara-saudara, kita ingin menikmati kehidupan di dunia ini sebebas-bebasnya. Karena hidup di dunia hanya satu kali. Nah, ini masalah. Hidup benar itu, saya suka kalau kalimat ini adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan tidak melihat yang kelihatan saja, tapi Dia melihat dari seluruh motivasi kita. Motivasi. Kita yang berdoa belum tentu memberikan pikiran dan perasaan kita sepenuhnya pada Tuhan. Tapi Tuhan melihat itu. Jadi hidup yang benar di dalam Tuhan, itu berarti hidup menurut apa yang Tuhan mau. Paling tidak kalau kita bicara tentang kebenaran, kebenaran itu tiga. Legal, ikut aturan, yang dibangun di atas pulihnya hubungan antara manusia berdosa dengan Tuhan. Yang kedua, moral, kesatuan antara pikiran dan perasaan kita. Yang ketiga, sosialitas. Legal, moral, sosial. Itu hidup benar di hadapan Tuhan Allah. Dan ini menjadi pergumulan tiap-tiap hari bagi kita.
Tidak gampang memang. Dan dalam kondisi itulah kita butuh Tuhan. Kita rindu supaya Tuhan jaga kita, supaya kita hidup tetap dalam kebenaran. Punya moral yang bagus. Gitu. Kesatuan antara pikiran, perkataan, perbuatan, semua itu moralnya di situ. Kebenaran itu bermoral. Dan yang terakhir adalah sosialitas, kepekaan. Untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Solidaritas itu. Itu menjadi penting. Terima kasih banyak. Salam sehat buat kita semua. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu, kami diingatkan kembali tentang dua versi yang kami jalani ini untuk kami memilih. Upah dosa ialah maut, atau karunia Allah, yaitu hidup yang kekal. Tidak gampang Tuhan. Kami butuh Tuhan menolong kami, menetapkan hidup kami pada kasih karunia Allah yang luar biasa. Banyak hal sudah kami kerjakan hari ini, kami minta Tuhan berkati. Biarkanlah kami menikmati dengan indah segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Mereka yang bergumul dengan masa tua, Tuhan berkati. Yang bergumul dengan sakit dan penderitaan, Tuhan tolong berikan kesembuhan. Yang putus asa, Tuhan berikan harapan. Yang ragu-ragu, Tuhan berikan iman. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Dan yang berduka cita, Tuhan berikan penghiburan. Yang ditolak, Tuhan menerima mereka. Dan yang mengalami berbagai-bagai ketidakadilan, biarlah Tuhan yang penuh dan maha adil itu menolong dalam kasih yang besar. Terima kasih banyak. Yang sakit itu Tuhan berkati seluruh tindakan medis, semua makan minum dan istirahat mereka. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.